Tak terasa sudah hampir setahun kita diterpa wabah yang terjadi secara global, yang memakan banyak korban dan berdampak besar pada kehidupan berbagai negara. Pandemi menyebabkan kita dipaksa untuk menerima perubahan besar dari segala aspek kehidupan. Para pekerja, para pelajar, dan yang lainnya semua mengalami dampak yang tentu tidak selalu bisa dianggap sebagai hal yang positif. Kamu merupakan salah satu di antara orang-orang yang terdampak. Namun, apakah kamu yakin kamu baik-baik saja pada kondisi seperti ini? Mari kita lihat. Perubahan besar terjadi pada lingkungan kita, menyebabkan begitu banyak kekacauan. Kebiasaan berubah, rencana yang sudah kita buat menjadi kacau, memaksa kita untuk merancang dan menerapkan kebiasaan baru demi bisa meminimalisir kerugian yang diterima. Kebijakan-kebijakan baru ini kemudian membuat semua orang harus membiasakan diri dengan perubahan. Namun ternyata, perubahan-perubahan ini masih memberikan tekanan yang kemudian menjadi beban bagi setiap orang. Perusahaan harus meminimalisir pengeluaran demi bisa tetap menjalankan bisnisnya. Para pekerja harus memutar otak untuk mendapatkan sepeser uang dikala semua orang dituntut untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah, di samping kebutuhan yang kian meningkat. Sedangkan pelajar yang kesulitan untuk memahami pelajaran akibat lingkungan dan fasilitas yang tidak mendukung. Sehingga tekanan-tekanan ini menyebabkan terjadinya konflik dalam diri sendiri maupun dengan orang lain di sekitar. Hal ini bisa menyebabkan kita mengalami stres kerja. Namun, stres kerja adalah hal yang wajar dan umum terjadi. Bagi orang-orang yang mampu mengendalikan situasi dan beradaptasi dengan baik, maka ia akan lepas dari segala beban dan menjalani kehidupan normal yang baru. Sehingga stres kerja sudah tidak mempengaruhi pekerjaannya lagi. Namun, jika kondisi ini berulang-ulang dan terus-menerus dibiarkan, tidak adanya langkah untuk keluar dari kondisi keterpurukan ini, tidak menerima kenyataan dan merasa keadaan tidak akan membaik, maka akan mulai merasa sangat lelah secara fisik dan emosional. Akibatnya, kita tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dalam psikologi, kondisi ini dikatakan sebagai sindrom burnout, yakni kelelahan fisik dan emosional yang dipicu stres berlebihan dan berkepanjangan. Burnout yang terjadi ini juga bisa dilandaskan oleh rasa ketidakadilan yang diterima. Adanya kebijakan untuk di rumah saja menyebabkan orang-orang kecil tidak dapat mencari uang untuk kebutuhan pokoknya. Adanya perasaan bahwa di rumah saja tidak menguntungkan bagi diri. Tidak adanya apresiasi atau bayaran yang setimpal dengan apa yang dilakukan dalam mematuhi kebijakan baru pemerintah. Burnout bisa membuat kamu jadi ingin mengisolasi diri dari dunia luar, tidak punya motivasi hidup, bahkan berisiko untuk melakukan bunuh diri. Gejala-gejala atau ciri-ciri sindrom burnout ini ialah munculnya perasaan-perasaan negatif terhadap diri maupun orang-orang di sekitar. Ketika kamu mengalami burnout, kamu mengalami kelelahan emosional yang meningkat. Tenagamu terkuras, mudah merasa lelah meski sudah beristirahat yang cukup. Mudah tersinggung, merasa sedih, merasa terkurung atau terjebak, tak bisa keluar dari lingkungan, pekerjaan, atau situasi dalam rumah atau keluarga, merasa putus asa, insomnia, merasa tidak bisa berpikir atau memiliki ide, performa kerja menurun, dan tidak bisa untuk menaikkan lagi rasa semangat atau keceriaan. Kamu berada di fase yang mana merasa tidak bisa bangkit lagi, sehingga menjadi cenderung dingin, menjaga jarak, dan cenderung tidak ingin terlibat dengan lingkungan kerja.
Hal ini merupakan beberapa gejala-gejala atau ciri-ciri orang yang mengalami sindrom burnout. Lalu, bagaimana cara untuk mengatasi burnout ini? Yang pertama, ialah mengingat tujuan awal kerja. Untuk para pekerja penting untuk mendapatkan kembali tujuan awal bekerja. Apakah itu untuk menafkahi keluarga atau untuk dana pengobatan keluarga yang sakit, membayar tagihan rumah, dan sebagainya. Jika pelajar mengingat alasan bersekolah atau kuliah dan mengingat bagaimana perjuangan orang tua bahkan diri sendiri untuk masuk dan membiayai kuliah, akan mulai menumbuhkan gairah dalam diri untuk tetap berjuang mencapai tujuan dan mendapatkan motivasi. Setelah mendapatkan kembali tujuan yang ingin dicapai, yang kemudian harus dilakukan ialah merencanakan kegiatan yang akan dilakukan ke depannya agar bisa memahami apa yang menjadi kendala dan menjadi solusinya. Sehingga ketika hambatan datang, kamu sudah memiliki senjata untuk mengatasinya. Namun, tidak hanya direncanakan. Jadwal atau rencana kegiatan tersebut harus dijalani dengan tekun dan diberi evaluasi apakah rencana tersebut efektif atau tidak. Jika tidak, maka ganti strategi agar kedepannya merasa lebih mudah dalam menjalani pekerjaan. Yang selanjutnya ialah ketenangan jiwa dan raga. Dikarenakan burnout merupakan sindrom yang membuat kita melihat segala hal dalam pekerjaan dari sisi negatifnya saja dan merasa semua yang kita kerjakan adalah sia-sia atau tidak berarti. Maka yang perlu dibenahi adalah pikiran kita. Beri waktu yang cukup untuk pikiran dan hati kita agar tenang dan rileks. Bukan sekadar tidur, namun benar-benar istirahat. Bisa dengan meditasi maupun berdoa atau beribadah, sehingga pikiran menjadi lebih segar. Ketika pikiran menjadi lebih segar dan jernih, maka akan mampu menilai situasi yang dihadapi dengan bijak dan lebih positif. Kemudian, untuk mengatasi kejenuhan kerja yang dihadapi ini, luangkanlah waktu untuk bertemu dengan teman-teman sebagai hiburan dan tempat berbagi perasaan, sehingga pikiran dan fisik menjadi lebih jernih dan otak menjadi lebih fresh. Namun, dikarenakan kita masih berada dalam masa pandemi, kita bisa cari cara dengan memanfaatkan media sosial, bisa dengan aplikasi video call atau sekadar berkirim pesan maupun panggilan suara. Mungkin untuk sesekali bisa keluar rumah bersama teman demi bisa melepas kerinduan mendalam. Namun, tetap diingat untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan. Yang terakhir, ialah melakukan hal-hal yang disukai. Jangan hanya berfokus pada masalah yang timbul dalam pekerjaan, namun berikan perhatian juga untuk dirimu sendiri. Bisa dengan berolahraga pagi atau sore, menulis, menonton film, dan lain-lain hal yang menyukakan hatimu. Melakukan hal yang disukai ini merupakan salah satu cara untuk memanjakan dan membahagiakan diri. Jika kita senang dan penuh semangat, maka pekerjaan yang kita kerjakan akan terasa lebih menyenangkan dan lebih mudah. Itu tadi penjelasan mengenai penyebab, gejala, dan tips mengatasi burnout atau kejenuhan kerja. Setelah kita selesai membahas mengenai burnout yang ternyata memiliki perbedaan dari sekadar stres kerja maupun depresi, kamu pastinya lebih memahami lagi apa yang terjadi dengan diri kamu dan bagaimana cara mengatasinya di masa pandemi ini. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.